juga Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Profesor Dr. Ernik Juliana, STMSI, kemudian para Wakil Dekan yang lain, mungkin Wakil Dekan 3, Prof. Dewi, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum, Ibu Dr. Anda Inggit Winardi MSI, para Kaprodi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, serta para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa bagi kita semua. Alhamdulillah diikuti oleh eh, lebih dari 400 mahasiswa, mungkin masih ada yang akan menyusul, baik dosen dari UT Pusat, juga dari UT Daerah yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kita dalam pertemuan ini ingin menginformasikan, mensosialisasikan terkait dengan kebijakan kurikulum baru yang baru dapat akan kita terapkan pada semester yang akan datang, pada semester ini. Jadi, teman-teman sekalian, para mahasiswa sebagai perguruan tinggi, universitas terbuka tentu juga harus mengikuti perkembangan kebijakan dari kementerian yang itu diterapkan kepada seluruh perguruan tinggi. Sebagai informasi bahwa PP 53 tahun 2023 itu sudah diterapkan di seluruh perguruan tinggi dan universitas terbuka paling lambat harus menerapkannya pada 2025 ini. Dan itu berlaku secara nasional. Nah, universitas terbuka sebagai perguruan tinggi jarak jauh tentunya perlu berbenah di sana-sini untuk bisa menerapkan kurikulum baru ini. Dan prinsipnya dari universitas terbuka berupaya agar tidak merugikan para mahasiswa, khususnya yang sudah menempuh beberapa mata kuliah di semester-semester sebelumnya. Dan itu semua harus disetarakan dengan mata kuliah di kurikulum baru. Nah, untuk itu, mengapa Universitas Terbuka agak sedikit mundur dari penerapan kurikulum baru ini, karena harus mempertimbangkan berbagai hal yang tentunya yang tadi saya sampaikan agar tidak merugikan para mahasiswa. Nah, nanti Ibu Ernik selaku Wakil Dekan Bidang Akademik akan menyampaikan secara umum dari kebijakan baru kurikulum ini, dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan disampaikan oleh para Kaprodi dan program studi untuk menyampaikan secara langsung, secara detail, lebih detail kepada para mahasiswa di program studinya masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku ketua dalam penyusunan tugas akhir program semester, mohon izin saya akan share screen eh, beberapa slide untuk menyampaikan informasi umum terkait dengan kebijakan tugas akhir program kepada seluruh mahasiswa. Sudah terlihat, Ya, teman-teman sudah semuanya? terlihat, Ibu. Oke, saya slideshow. Ya. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang terkait dengan tugas akhir program, bahwa sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan, bahwa mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan diwajibkan menempuh TAPS sebagai syarat kelulusan, di mana mahasiswa tidak harus membuat skripsi untuk bisa lulus kuliah, sehingga perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menentukan cara mengukur pencapaian kelulusannya. Nah, di UT menawarkan ada 4 skema, yaitu skripsi, proyek, artikel ilmiah, dan juga ujian komprehensif tertulis. Nah, pada semester-semester sebelumnya, UKT atau yang kita sebut dengan TAP, itu bersamaan dengan artikel ilmiah, kedua-duanya harus ditempuh oleh para mahasiswa. Nah, pada kurikulum yang akan datang, mahasiswa bisa memilih di antara 4 skema tersebut. Skripsi, proyek, artikel ilmiah atau UKT, namun semuanya tergantung dari struktur kurikulum di program studi masing-masing.
Kalau di FST tidak menawarkan adanya skripsi, namun ada proyek untuk program studi sistem informasi dan juga sains data. Kemudian di program studi lainnya menawarkan artikel ilmiah atau UKT. Nah, pada pasal 18 disebutkan bahwa program studi, sarjana, dan juga sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, ataupun bentuk tugas akhir lain yang sejenis baik secara individu maupun kelompok. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Jadi 4 skema yang ditawarkan oleh UT insya Allah sudah mengakomodasi pasal 18 ini. Nah, teman-teman para mahasiswa, TAPS yang ditawarkan itu semuanya berbobot 6 SKS. Ada skripsi, proyek, artikel ilmiah, dan juga ujian komprehensif tertulis. Sesuai dengan struktur kurikulum yang ditawarkan oleh masing-masing program studi. Nah, di dalam prosesnya, para mahasiswa wajib menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Jadi sebelum mengambil mata kuliah TAPS, sebelum mengambil TAPS dengan 4 skema ini yang nanti terserah para mahasiswa akan memilih yang mana, itu diwajibkan sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Telah menempuh ya. Jadi tidak harus lulus, namun produk akhir dari metodologi penelitian tersebut adalah berupa proposal. Sehingga diharapkan proposal yang dihasilkan pada mata kuliah metodologi penelitian itu sudah mengarah kepada TAPS yang nanti akan ditempuh oleh para mahasiswa, baik skripsi, proyek, ataupun juga artikel ilmiah. Nah, kecuali untuk yang UKT. Namun, para mahasiswa wajib menempuh mata kuliah metodologi penelitian dan menghasilkan proposal, walaupun nanti tugas akhirnya nanti berbentuk UKT. Kemudian, proposal ataupun juga usulan penelitian yang dihasilkan dari mata kuliah metodologi penelitian tersebut diharapkan inline dengan apa yang nanti akan dihasilkan pada TAPS, ditempuh pada TAPS, dan di sana nanti akan ada pembimbingan melalui tutorial online ataupun juga nanti to web di sana. Kemudian kalau untuk UKT, khusus UKT nanti dalam bentuk tutorial online. Dan untuk skripsi, proyek maupun artikel ilmiah, nanti ada produk akhirnya. Kalau untuk proyek maupun skripsi itu dalam bentuk laporan, dan juga kalau proyek ada produk ikutannya, misalnya seperti dalam bentuk mobile eh, aplikasi, kemudian ataupun dalam bentuk video dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk artikel itu produk akhirnya dalam bentuk artikel yang siap publikasi. Nah, ini adalah persyaratan penjaringan TAPS bagi mahasiswa non-SIPAS telah menempuh minimal N-35 SKS dari total SKS yang diwajibkan dari program studi. Kemudian N ini adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai dengan persyaratan program studi. Kemudian telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian yang tadi saya sudah sampaikan. Dan juga mata kuliah prasyarat TAPS sesuai dengan program studi masing-masing. Kemudian IPK minimal 2,5 dihitung dari N-35 SKS. Khusus untuk program studi S1 Sistem Informasi, IPK minimal 275 dihitung dari N-35 SKS. Kemudian bagi mahasiswa SIPAS, perbedaannya adalah mahasiswa sudah menempuh mata kuliah pada satu semester sebelum semester terakhir, di mana semester TAP ditawarkan di sana. Untuk persyaratan yang lainnya sama. Kemudian mahasiswa telah terjaring sebagai calon TAPS by sistem. Kemudian mahasiswa meregistrasi mata kuliah yang dipilih dari TAPS tidak bisa pindah skema. Jadi mahasiswa nanti ketika meregistrasi TAPS ada pilihan apakah skripsi, proyek, artikel ilmiah ataupun juga UKT. Perhatikan dari struktur kurikulum
yang ditawarkan oleh program studi. Dan TAPS ini berlaku selama 1 semester. Jadi kalau misalnya tidak lulus TAPS pada semester berjalan, maka wajib mengulang pada semester berikutnya. Kemudian ketentuan umum untuk FST hanya menawarkan TAPS skema artikel ilmiah, proyek dan juga UKT. Proyek ini juga untuk program studi sistem informasi dan juga sains data untuk sementara ini. Kemudian topik artikel ilmiah dan proyek disesuaikan dengan keilmuan program studi. Artikel ilmiah dapat berupa hasil penelitian atau juga studi literatur. Ada pembimbingan lewat e-learning, tuton maupun juga web. Kemudian produk akhir artikel ilmiah berupa artikel yang siap publikasi dan nilai 100% dari artikel yang dihasilkan. Namun nanti pada saat pembimbingan mungkin ada ketentuan dari program studi, misalnya tugas para mahasiswa harus mengumpulkan tugas dari proses pembimbingan tersebut, dan tugas 2 hanya dapat diikuti ketika mahasiswa sudah mengunggah tugas 1 dan seterusnya. Bagi yang telah memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, ataupun juga proceeding nasional ataupun internasional, nanti dapat diusulkan sebagai TAPS dengan kualitas yang tentunya akan dilihat oleh para pembimbing, namun tetap para mahasiswa wajib wajib meregistrasi dan juga mengikuti proses pembimbingan, sehingga mahasiswa tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak ujuk-ujuk, Bu, saya sudah memiliki artikel yang sudah publish, tetapi para mahasiswa tetap harus mengikuti proses pembimbingan. Produk akhir dari proyek berupa laporan dan juga produk ikutannya. Jadi misalnya tadi ada aplikasi, kemudian ada berupa video, film, dan sebagainya. Itu nanti akan disampaikan untuk diunggah di dalam aplikasi e-learning. Kemudian untuk UKT ada tutorial online dengan berbobot 30 persen dan ujiannya berbobot 70%. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas terkait dengan TAPS, dan selanjutnya untuk materi secara umum akan disampaikan kurikulum baru oleh Ibu Ernik, dan secara resmi sosialisasi kurikulum baru di FST saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas pembukaan dan juga pemaparannya mengenai TAPS tadi ya Bu ya. Dan untuk selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi mengenai kurikulum baru semester 2025-2026 ganjil oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk itu kepada Ibu Profesor Dr. Ernik Yuliana SPMT, waktu dan jaringan kami silakan. Baik, terima kasih Mas Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Subekti Nurmawati, MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi yang mudah-mudahan pada pagi ini bisa join ya di Zoom ini. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang hari ini bisa join pada meeting virtual kita ya. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual pada acara sosialisasi kurikulum baru OBE atau Outcome Based Education. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap pada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pada hari ini acara kita bisa mendapatkan berkah dari Allah dan Rasulullah
sehingga kita mendapatkan pemahaman yang valid gitu ya tentang kurikulum baru. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa, saya izin share screen. Ya, jadi seperti yang disampaikan Ibu Dekan tadi dalam pembukaan dan sambutan ataupun pengarahan tentang TAPS ya, bahwa mulai semester depan pada 2025 ganjil kita akan menerapkan kurikulum baru ya, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya. Nah, kurikulum baru kita nanti mulai 2025 ganjil itu namanya OBE. OBE adalah singkatan dari Outcome Based Education yang kurikulum ini, sorry, kurikulum ini merupakan amanah dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, eh, kenapa kita harus berubah kurikulumnya ya, teman-teman mahasiswa? Yaitu karena ada amanah dari Peraturan Menteri, kemudian kita juga ada tuntutan dari dunia usaha dan dunia industri bahwa UT atau semua pendidikan tinggi di seluruh Indonesia harus meningkatkan kompetensi lulusannya agar mudah diserap oleh dunia usaha dan dunia industri atau lapangan pekerjaan yang lain. Nah, oleh karena itu kita berubah kurikulumnya apa namanya menjadi kurikulum baru yang lebih fleksibel, lebih bisa meningkatkan kompetensi lulusan begitu ya dan lebih bisa diterima oleh dunia usaha dan dunia industri. Baik. Nah, ini adalah apa namanya detail dari yang saya jelaskan tadi ya, bahwa perubahan kurikulum kita di Universitas Terbuka itu didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena perkembangan teknologi yang semakin maju ya, dinamika masyarakat termasuk dinamika apa namanya kebutuhan lulusan gitu, kemudian kebutuhan dunia kerja, sistem pendidikan yang terus berkembang, tantangan global dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga eh, kurikulum UT harus berubah gitu ya, termasuk kurikulum pada Fakultas Sains dan Teknologi dan program studi yang ada di bawah lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi tujuan dari perubahan kurikulum kita ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan modern yang menekankan pada pembelajaran aktif, inovasi, dan relevansi dengan dunia nyata. Jadi demikian ya Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, tujuan utama dari perubahan kurikulum ini adalah menuju ke pembelajaran yang lebih baik gitu, agar outputnya nanti lulusan program studi itu juga mempunyai kompetensi yang lebih baik. Nah, ini dasar hukum dari perubahan kurikulum kita menuju kurikulum OBE ya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Mungkin ini sudah berubah ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek gitu. Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, di sini pada permen ini dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi eh, harus berubah menuju yang tadi pendidikan berbasis outcome ya atau outcome based education yang nanti akan kita terapkan mulai 2025 ganjil atau semester depan. Kemudian selain Permendikbudristek ini, kita juga punya dasar KKNI
terutama kalau untuk jenjang sarjana itu adalah level 6. Kemudian asosiasi profesi dan asosiasi program studi dalam lingkup nasional ya. Kemudian ini ada juga dari AOU, ASEAN Association of Open Universities, atau kemudian ada juga dari ICDE. ICDE ini adalah apa namanya lembaga internasional untuk beberapa universitas terbuka di dunia, gitu ya. Kemudian ada juga dari lembaga akreditasi nasional dan internasional yang menuntut bahwa setiap program studi sudah harus menerapkan kurikulum OBE, gitu ya. Selanjutnya, dampak dari perubahan kurikulum yang kita lakukan atau kita laksanakan, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, ini ada beberapa dampak ya, atau beberapa perubahan gitu. Yang pertama, perubahan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. Gitu, terutama pada visinya ya. Kalau visi lama, teman-teman mahasiswa bisa lihat katalog 2024-2025, itu visi program studinya masih visi manajemen, visi yang lama. Tetapi di kurikulum baru, itu visi program studi sudah menjadi visi keilmuan. Jadi visinya berbasis keilmuan gitu ya. Kemudian diikuti oleh misinya, diikuti oleh tujuannya, dan diikuti oleh sasaran program studinya. Ini perubahan yang pertama. Kemudian perubahan VMTS ya, visi, misi, tujuan, dan strategi, itu berdampak juga ke perubahan profil lulusan. Jadi profil lulusan ini adalah sesuatu yang diharapkan dari lulusan kita gitu. Nanti mampu untuk melaksanakan apa atau melakukan apa. Nah, ini profil lulusan pada setiap program studi di Fakultas Sains dan Teknologi itu sudah berubah. Perubahan profil lulusan ini berdampak ke perubahan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa melihat perubahan CPL setiap program studi. Ini ada di katalog kurikulum 2025-2026 yang sudah publish di website UT ya, di www.ut.ac.id, nanti cari katalog. Nah, di sana sudah tersedia katalog kurikulum. Katalog sistem penyelenggaraan belum publish, jadi masih tersedia satu katalog kurikulum saja. Nah, yang ketiga yang penting buat teman-teman mahasiswa ya, ini ada perubahan kode mata kuliah dan perubahan bahan ajar. Gitu ya. Yang nanti teman-teman mahasiswa harus cermati secara cermat, secara benar-benar cermat gitu ya di dalam katalog kurikulum, perubahan apa saja sih yang ada di dalam program studi saya. Gitu ya. Baik itu kode mata kuliah ataupun kode bahan ajar ataupun nama bahan ajar yang digunakan pada semester depan yang akan dimulai registrasinya pada tanggal 19 Mei ya. Itu baru buka. Itu kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga buat teman-teman mahasiswa adalah kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Nah, kesetaraan ini tidak dipublish secara terbuka seperti katalog ya. Kalau katalog itu memuat kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode bahan ajar, dan nama bahan ajar. Itu kita publish secara terbuka di website UT, tapi kesetaraan mata kuliah ini adanya di program studi atau di UT daerah mungkin megang juga ya kesetaraan mata kuliah ini. Tetapi nanti ketika teman-teman mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah pada tanggal 19 Mei, ini kesetaraan akan bisa dilihat pada My UT gitu ya.
Tapi nggak tahu apakah tanggal 19 ini sudah tersedia atau belum. Tapi nanti eh, teman-teman mahasiswa akan kita layani kesetaraan mata kuliah ini pada program studi masing-masing, gitu. Tapi tidak dipublish secara resmi di website atau di tempat lain ya. Kemudian perubahan ketiga yang penting adalah bagi teman-teman mahasiswa yang mengambil skema layanan SIPAS atau sistem paket semester ya, itu ada perubahan isi paket, perubahan mata kuliah di dalam paket semester ya. Misalnya kalau di kurikulum lama itu semester 1 isinya ABCD, di kurikulum baru itu isinya bisa EFGH gitu ya, atau ABGH atau apa gitu. Yang jelas ada perubahan isi paket di dalam setiap program studi. Nanti teman-teman mahasiswa harus mencermati perubahan paket itu ya, terutama untuk yang SIPAS. Kalau untuk mahasiswa non-SIPAS itu bebas dari perpaketan, jadi agak lebih leluasa ketika memilih mata kuliah yang mana nih yang harus saya registrasikan gitu ya. Kemudian yang keempat, yang bagian ini, setiap prodi memiliki mata kuliah pilihan. Saya kira ini di kurikulum lama juga sudah ada beberapa program studi yang menawarkan mata kuliah pilihan ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti harus memilih misalnya satu di antara dua gitu ya. Atau ya sih biasanya satu di antara dua milihnya. Kemudian ada penambahan jumlah mata kuliah praktik praktikum atau berpraktek berpraktikum. Tentunya lebih banyak ya. Ada kalau di kurikulum lama program studi yang belum menerapkan atau belum menawarkan mata kuliah praktek praktikum, pada kurikulum baru ini semua program studi ada mata kuliah praktek praktikum dan berpraktek berpraktikum. Kemudian yang terakhir adalah perubahan layanan tugas akhir program sarjana atau TAPS yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dekan ya di awal sesi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa kita dalemin satu-satu ya, mulai dari yang mana ini kotaknya. Nanti kita ikuti ini ya alurnya slide ini saja. Oke, jadi kurikulum program studi di UT. Sebentar. Ini yang pertama dikembangkan dengan mengacu kepada visi, misi, tujuan universitas terbuka, kemudian visi, misi, tujuan FST, dan visi, misi, tujuan program studi. Gitu ya. Jadi ada visi, misi, tujuan UT, FST, dan program studi. Kemudian pengembangan kurikulum baru ini melibatkan stakeholder yang berasal dari lulusan, pengguna lulusan, para pakar kurikulum, pakar bidang ilmu, pakar pendidikan jarak jauh, dan institusi dari perguruan tinggi lain. Kemudian kurikulum baru ini juga bersifat dinamis didasarkan pada perkembangan paradigma keilmuan, paradigma pendidikan, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa, dan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian struktur kurikulum. Jadi kalau struktur kurikulum itu adalah daftar mata kuliah ya yang biasanya bisa kita lihat pada katalog kurikulum ya. Ada semester 1 mata kuliahnya apa, bahan ajarnya apa, jam ujiannya berapa gitu ya. Itu yang dimaksud oleh struktur kurikulum. Nah, ini jumlah program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ya. Saya mengingatkan saja gitu. Sekarang kita punya 8 program studi. Ada program studi matematika, statistika, biologi, perencanaan wilayah dan kota, sistem informasi, agribisnis, teknologi pangan, dan sains data.
untuk jenjang sarjana atau S1. Kemudian ini yang tadi saya sebut ya, perubahan kode mata kuliah ya, teman-teman mahasiswa. Tolong diperhatikan atau dicermati ya. Semua mata kuliah yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi itu 2 huruf di depannya kodenya ST. Sekarang ya di kurikulum baru. Jadi misalnya program studi agribisnis. Kalau dulu kode mata kuliahnya LUHT, sekian-sekian, sekarang berubah menjadi STAG. ST yang pertama ini adalah kode fakultas, FST, Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian AG-nya adalah kode program studi agribisnis. Jadi teman-teman mahasiswa nanti lebih mudah menghafal ya kode mata kuliah. Kalau ada ST, oh ini berarti mata kuliahnya FST nih. Gitu. Kalau ada kode lain berarti punya fakultas lain. Misalnya SP itu adalah punya FKIP, Sarjana Pendidikan gitu ya. Kemudian ada kode lain punya FHISIP dan punya FEB. Kemudian program studi biologi. Dulu kode mata kuliah pada kurikulum lama Biol sekian-sekian sekarang berubah menjadi STBI. STBI sekian-sekian-sekian. Misalnya STBI 4101 gitu ya. Ketinggalan nih prodi matematik, sorry. Prodi matematika dulu kodenya mata titik-titik sekarang menjadi STMA. Ini kelewat ya, nggak saya tulis di slide. STMA sekian-sekian. Kemudian prodi perencanaan wilayah dan kota, PWKL, berubah menjadi STPL. Sistem informasi dari MSIM berubah menjadi STSI. Kemudian prodi statistika dari SATS berubah menjadi STIK. Program studi teknologi pangan dari PANG berubah menjadi STTP. Prodi sains data tidak berubah, dari awal kodenya sudah STDA. Ya, ini prodi termuda di Fakultas Sains dan Teknologi sehingga perubahan kurikulumnya tidak begitu seperti prodi yang lain ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah jumlah mata kuliah praktek praktikum dan berpraktek berpraktikum ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di setiap program studi. Jadi ada penambahan, pengurangan nggak ada ya. Jadi pasti bertambah di setiap program studinya. Ini adalah yang sedang tampil dari program studi biologi. Sekarang jadi ada 14 mata kuliah praktikum, berpraktikum. Oh ya, nggak ada praktek ya. Jadi mata kuliah praktikum dan berpraktikum. Ya, yang praktek atau praktikum ada 3. Ada praktikum biokimia, metodologi penelitian, dan artikel ilmiah. Selebihnya adalah mata kuliah berpraktikum. Itu ya, teman-teman mahasiswa. Nanti ini bisa dilihat di katalog sistem penyelenggaraan 2025-2026. Tapi belum publish, sebentar lagi mungkin ya. Kalau yang kemarin dari program studi biologi tidak sampai 14 ya mata kuliah praktikum dan berpraktikumnya, tapi sekarang ada 14. Nanti bisa dibandingkan ya, apa namanya, nanti akan ada sosialisasi lagi lebih detail di program studi. Mungkin nanti bisa dibandingkan di kurikulum lama praktikumnya apa, di kurikulum baru apa gitu ya. Saya sekarang secara umum saja. Kemudian ini adalah mata kuliah praktek pada program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi ada 5 ya. Ada studio, 3 mata kuliah, kemudian metodologi penelitian, dan artikel ilmiah. Ada 5. Ini program studi sistem informasi ada 13 mata kuliah praktek dan berpraktek. 11 mata kuliah berpraktek, kemudian mata kuliah prakteknya ada 2, metodologi penelitian dan capstone project.
Untuk teman-teman program studi sistem informasi ya, tugas akhir programnya itu berupa capstone project, jadi sudah tidak ada artikel ilmiah atau yang di kurikulum lama disebut karil ya, di Prodi SI tidak ada, kemudian tidak ada juga ujian komprehensif tertulis yang dulu disebut ujian TAP. Jadi cukup TAPS-nya di program studi sistem informasi itu berupa capstone project. Ini program studi agribisnis. Ada tambahan ya, praktikumnya menjadi 21 mata kuliah, ada 2 mata kuliah praktek dan 19 mata kuliah berpraktek. Mata kuliah prakteknya metodologi penelitian dan artikel ilmiah, dan selebihnya adalah mata kuliah berpraktek. Bagi teman-teman mahasiswa program studi agribisnis, mulai kurikulum baru 2025 ganjil, program studi agribisnis sudah tidak menawarkan bidang minat ya. Nanti teman-teman perlu cermati, kalau di kurikulum lama ada bidang minat pertanian, kode 74, bidang minat peternakan 75, dan bidang minat perikanan 77, gitu ya. Tapi nanti di kurikulum baru agribisnis sudah melebur jadi satu dan tidak ada bidang minat lagi. Nanti bisa dibahas atau didiskusikan di sosialisasi program studi ya, nanti siang kalau tidak salah untuk prodi agribisnis. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Bentar. Ini saya lupa ya, tidak mengganti ini. Mohon maaf, Bu Atifah. Ini program studi teknologi pangan. Program studinya belum terrevisi. Program studi teknologi pangan itu ada 19 mata kuliah praktikum, praktek dan berpraktek. Jadi ada 3 macam ya di prodi teknologi pangan. Ada praktikum di laboratorium, kemudian ada praktek yang dibimbing secara online, kemudian ada juga berpraktek. Gitu, ada 19. Kalau di kurikulum lama tidak sebanyak ini ya, mata kuliah praktek, praktikum, dan berprakteknya. Ini adalah untuk teman-teman mahasiswa program studi sains data, itu ada 8 mata kuliah praktek dan berpraktek. Ini hampir sama dengan program studi sistem informasi, jadi tugas akhir programnya itu berupa capstone project yang ada di semester 7. Ya. Kemudian ada metodologi penelitian, mata kuliah praktek juga, mata kuliah berprakteknya ada 6. Ini untuk program studi statistika, ini masih relatif sedikit ya praktek berprakteknya. Jadi ada 2 mata kuliah berpraktek, kemudian ada 2 mata kuliah praktek, yaitu metodologi penelitian dan artikel ilmiah. Kemudian yang terakhir, oh mohon maaf, ini juga belum terganti ya. Ini program studi matematika. Jadi ada 4 mata kuliah praktek, dan tidak ada mata kuliah berpraktek. Gitu, semuanya praktek dan nilainya diambil dari 100% nilai praktek. Setelah ini saya perbaiki ya kesalahan-kesalahannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, ini saya melanjutkan penjelasan Bu Dekan di awal sesi tadi ya, tentang tugas akhir program sarjana. Jadi, kalau di kurikulum lama, itu namanya tugas akhir program saja, nggak ada sarjananya ya. Jadi adanya TAP, di kurikulum baru berubah menjadi TAPS. Dan kalau di kurikulum lama, karya ilmiah atau karil itu menjadi syarat kelulusan di samping TAP ya. Jadi ada 2, ada TAP plus karil gitu. Di kurikulum baru, teman-teman mahasiswa harus memilih salah satu bentuk TAPS itu.
Jadi bukan 2 lagi syarat lulus program studi, tapi 1. Apakah teman-teman memilih artikel ilmiah atau memilih ujian komprehensif tertulis atau proyek gitu ya? Oh iya iya iya. Nah, semua program studi di Fakultas Sains dan Teknologi itu bentuk TAPS-nya adalah artikel ilmiah dan ujian komprehensif tertulis. Ini ya, yang dulu disebut TAP, ujian pakai tulis tangan, kemudian apa namanya yang dilaksanakan secara online ya. Nanti jawabannya diunggah secara online, kemudian nanti dikoreksi secara online. Atau artikel ilmiah gitu ya. Itu semua program studi di FST kecuali 2. Untuk sistem informasi dan prodi sains data itu bentuk TAPS-nya adalah capstone project. Jadi tidak ada artikel ilmiah dan tidak ada UKT. Jadi istilah lama TAP itu sekarang berubah menjadi UKT mulai semester depan ya. Kemudian karya ilmiah atau yang dulu kita sebut sebagai karil sekarang berubah menjadi artikel ilmiah atau aril. Gitu ya. Mudahnya kita sebut aril. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Untuk program studi agribisnis, biologi, matematika, perencanaan wilayah dan kota, statistika, dan teknologi pangan, itu bentuk TAPS-nya adalah ujian komprehensif tertulis dan atau atau artikel ilmiah. Tapi untuk sistem informasi dan sains data, bentuk TAPS-nya adalah project. Dan mata kuliah pendukung TAP di kurikulum lama, jadi misalnya ada 4 mata kuliah pendukung TAPS gitu ya. Nanti di kurikulum baru berubah menjadi prasyarat, jadi bukan pendukung lagi ya. Artinya apa? Kalau sebuah mata kuliah menjadi prasyarat TAPS, artinya teman-teman mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah tersebut. Nah, artinya menempuh apa? Artinya menempuh adalah teman-teman mahasiswa sudah registrasi, sudah ikut pembelajaran, dan sudah muncul grade-nya. Meskipun misalnya ya, kemungkinan terjeleknya, meskipun misalnya grade-nya muncul E, tidak lulus, nah itu nggak apa-apa. Artinya teman-teman mahasiswa sudah menempuh mata kuliah itu. Gitu ya. Jadi nanti akan diterapkan prasyarat TAPS itu adalah mahasiswa sudah menempuh beberapa mata kuliah yang disyaratkan. Gitu. Nanti bisa dilihat di katalog atau nanti dijelaskan lagi di program studi ya. Oke, ini kita lanjutkan ya teman-teman mahasiswa tentang IPK kelulusan. IPK kelulusan kalau di kurikulum lama itu minimal 2,00. Jadi teman-teman mahasiswa yang IPK-nya 2,01 misalnya atau 2,00 itu sudah bisa lulus dari program studi. Tetapi nanti di kurikulum baru itu akan diterapkan minimal 2,5. Kecuali untuk program studi sistem informasi ya. Dari awal program studi sistem informasi itu IPK kelulusannya adalah 2,75. Jadi tidak berubah. Tapi semua program studi yang lama selain sistem informasi dan sains data, IPK kelulusan akan berubah menjadi minimal 2,5. Tapi ini akan ada masa transisi 3 semester, jadi mulai berlaku itu di 2026 genap. Kalau istilah lama disebutnya 2027.1 ya, 2026 genap. Gitu. Tapi sekarang IPK kelulusan minimal masih 2,00. Semester depan masih 2,00, semester depannya lagi, semester depannya lagi. Nah, semester keempat dari semester depan ya, itu baru berlaku 2,5. Gitu ya. Jadi ada masa transisi 3 semester bagi teman-teman mahasiswa untuk memperbaiki IPK-nya.
Oke, ini perubahan Karil menjadi Aril ya. Apa saja yang akan berubah? Nah, teman-teman mahasiswa lama yang sudah menempuh Karil dan sudah lulus ya, itu nanti kalau di kurikulum lama lulusnya Karil itu kan hanya L ya, teman-teman ya, nggak ada grade-nya A, B, C, D, adanya L atau TL, lulus atau tidak lulus. Nah, nanti di kurikulum baru, L atau TL itu akan dikonversi menjadi grade, dan SKS-nya, Karil di kurikulum lama itu 0 SKS, nanti di kurikulum baru menjadi 6 SKS. Gitu ya, ini sangat signifikan perubahannya dari 0 menjadi 6. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus Karil gimana nanti di kurikulum baru? Apakah harus menempuh lagi gitu? Nah, itu jawabannya tidak perlu menempuh Aril lagi ya, karena sudah L di kurikulum lama. Nah, nanti ketentuannya adalah seperti ini. Kalau teman-teman mahasiswa sudah menempuh karya ilmiah atau Karil mulai 2022.2 atau 2000 oh salah nih saya. 2022.2 iya 2021 genap ya. Itu nanti yang punya skor kurang dari 75 itu akan dikonversi menjadi C. Kemudian skor 75 sampai 84,9 menjadi B. Dan yang lebih dari sama dengan 85 akan dikonversi menjadi A. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang sebelum 2022.2 gimana? Karena ini nggak ada skornya, karilnya ya. Ada L gitu. Yang teman-teman mengerjakan karilnya itu tidak dibimbing melalui tuton saat itu ya. Jadi, karil yang dimasukkan ke atau diunggah ke aplikasi karil, bukan melalui tuton. Itu tidak ada skornya, jadi teman-teman mahasiswa akan mendapatkan grade C. Lulus ya, gitu. Nah, yang statusnya TL gimana? Nah, karena yang statusnya TL itu artinya tidak lulus, maka teman-teman mahasiswa harus mengulang mata kuliah Karil menjadi nanti Aril ya di kurikulum baru. Entah nanti grade-nya apakah dikonversi ke E atau dikosongkan grade-nya. Nah, itu kebijakannya masih berkembang ya. Saya belum bisa memutuskan di sini ya. Kita tunggu saja. Yang jelas, teman-teman yang statusnya TL di kurikulum lama, ya nanti eh, harus menempuh di kurikulum baru. Tetapi yang teman-teman harus ingat, Aril nanti menjadi pilihan TAPS. Jadi tidak wajib lagi. Misalnya teman-teman mahasiswa, saya lebih suka UKT misalnya ya, ujian komprehensif tertulis ya berarti Arilnya tidak perlu menempuh. Atau yang lebih senang Aril daripada UKT berarti UKT-nya tidak perlu nempuh gitu ya. Jadi UKT, ujian komprehensif tertulis, dan Aril adalah pilihan. Teman-teman milih satu di antara dua. Oke. Nah, kemudian mahasiswa yang sudah mempunyai artikel yang publish di jurnal atau proceeding gimana? Nah, itu bisa diklaim sebagai kelulusan artikel ilmiah. Ya, nanti bisa diupload di Tuton dan tutornya akan menilai ya. Tetapi artikel yang dimaksud di sini adalah artikel yang teman-teman tulis ketika menjadi mahasiswa UT. Bukan artikel yang terbit 10 tahun yang lalu misalnya ya, sebelum menjadi mahasiswa UT, itu tidak bisa diklaim. Tapi ketika teman-teman menjadi mahasiswa UT, kemudian mempunyai tulisan, itu boleh diklaim sebagai kelulusan artikel ilmiah atau ARIL. Oke, itu serba-serbi kurikulum baru ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke persiapan registrasi tanggal 19 Mei 2025 ya. Teman-teman mahasiswa, dalam rangka menyambut
registrasi kurikulum baru yang mulai dibuka oleh UT 19 Mei. Meskipun teman-teman mahasiswa belum ujian ya pada tanggal itu sudah bisa melakukan registrasi mata kuliah. Nah, eh, tentunya teman-teman mungkin punya pertanyaan di dalam benak masing-masing. Terus mata kuliah saya gimana yang sudah saya tempuh di kurikulum lama gitu. Apakah diakui atau tidak, ataukah dia menjadi terbuang gitu ya, atau tidak di kurikulum baru. Karena beberapa mata kuliah di kurikulum lama sudah tidak ada lagi di kurikulum baru gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa jangan khawatir karena semua program studi itu sudah menyusun kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Gitu ya. Jadi, mata kuliah yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus pada kurikulum lama, namun tidak ada di kurikulum baru, akan ditetapkan kesetaraan mata kuliahnya. Kesetaraan dilakukan dengan pertimbangan akademik dan tidak merugikan mahasiswa. Itu ya. Itu yang patut teman-teman catat baik-baik bahwa UT tidak akan pernah merugikan mahasiswa. Jadi semua mata kuliah yang ada di kurikulum lama itu bisa disetarakan di kurikulum baru atau kalau tidak ada kesetaraannya nanti bisa muncul di luar kurikulum dan mata kuliah ini bisa menggantikan mata kuliah non-inti yang ada di semester 5 dan 6. Gitu ya. Jadi mata kuliah yang sudah kita tempuh di kurikulum lama semuanya ada gunanya gitu ya. Nggak ada yang terbuang menjadi tidak berguna gitu. Nggak ada ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman SIPAS itu nanti perhatikan mata kuliah perubahan mata kuliah di dalam paket semester. Jadi nanti perubahan paket ini akan diatur secara sistem ya. Sebenarnya teman-teman SIPAS itu tidak perlu galau ya, karena nanti paketnya sudah ditentukan secara sistem, tetapi ada perubahannya. Nanti jangan kaget ya. Loh, harusnya kan isi paket saya ABCD gitu. Ini berubah jadi ABCEF misalnya ya. Nah, itu nanti saya jelaskan setelah ini kenapa ada penggantian isi paket semester. Tapi kalau teman-teman non-SIPAS itu tidak terlalu eh, tidak terlalu ribet ya. Nanti teman-teman cukup registrasi mata kuliah yang belum ada kesetaraannya atau belum pernah ditempuh. Kalau sudah ada kesetaraannya, nggak usah ditempuh lagi ya, karena nanti nilainya akan diambil dari mata kuliah yang ada di kurikulum lama. Oke. Ini teman-teman mahasiswa harus perhatikan bahwa katalog kurikulum yang berlaku nanti mulai semester depan untuk kurikulum baru itu adalah katalog kurikulum UT 2025-2026 yang sekarang sudah ada di website. Kemudian yang kedua katalog sistem penyelenggaraan UT 2025-2026. Ini belum publish ya, sebentar lagi mungkin. Kemudian kalender akademik bisa juga dilihat di website UT untuk kalender akademik diploma dan sarjana, magister dan doktor. Nanti bisa dilihat-lihat. Ini akses katalog dan kalender akademik ya, linknya. Kemudian, nah ini yang penting, jadwal admisi dan registrasi mata kuliah. Untuk mahasiswa baru, mahasiswa yang akan mulai pembelajaran pada 2025 ganjil atau nanti di bulan September ya pembelajarannya, itu sudah mulai dibuka 5 Mei kemarin. Jadi pada tanggal 5 Mei itu admisi dan registrasi mata kuliah untuk mahasiswa baru sudah dibuka. Yang jalur non-RPL ya. Mahasiswa baru yang jalur reguler atau umum non-RPL itu sudah dibuka mulai 5 Mei.
Nah, kemudian gimana mahasiswa baru yang jalur RPL? Itu akan dibuka pada tanggal 19 Mei berbarengan dengan registrasi mata kuliah untuk mahasiswa lama. Ya, mahasiswa lama itu artinya semester depan itu adalah mahasiswa semester 2 dan seterusnya. Kalau semester depan itu baru semester 1 artinya dia mahasiswa baru ya. Gitu. Nah, mahasiswa baru itu sudah bisa registrasi mata kuliah mulai 7 Mei ini. Yang jalur non-RPL. Tapi yang RPL nanti bersamaan dengan mahasiswa lama tanggal 19 Mei. Jadi teman-teman mahasiswa bisa siap-siap dari sekarang untuk mempelajari katalog, perubahan mata kuliah apa saja yang ada di dalam paket, kemudian kode mata kuliahnya, kode bahan ajar dipelajari sebelum nanti melakukan registrasi mata kuliah pada tanggal 19. Ini contoh kesetaraan mata kuliah ya, saya copy dari program studi agribisnis. Eh, Nanti teman-teman bisa pelajari di program studi masing-masing ya. Ini dari program studi agribisnis, misalnya STAG 4221, mata kuliah pembangunan pertanian, itu disetarakan dengan LUHT 4210 pembangunan pertanian pada kurikulum lama. Maaf, ini nggak lengkap tabelnya ya. Sebelah kiri ini kurikulum baru, sebelah kanan kurikulum lama. Kemudian STAG 4222 ekonomi produksi disetarakan dengan ESPA 4415 ekonomi pertanian. Jadi artinya teman-teman mahasiswa agribisnis yang di kurikulum lama sudah menempuh ekonomi pertanian, di kurikulum baru tidak perlu lagi menempuh ekonomi produksi. Gitu ya, karena nanti nilai dari mata kuliah ekonomi produksi akan diambil dari nilai ekonomi pertanian. Gitu ya. Secara otomatis nilai ekonomi pertanian akan mengisi nilainya ekonomi produksi. Kemudian contoh lain metode penyuluhan pertanian. Ini disetarakan dengan metode dan teknik penyuluhan pertanian. Jadi nanti di kurikulum baru kata tekniknya sudah dihapus menjadi metode penyuluhan pertanian. Kemudian kesetaraan lain pemasaran produk agribisnis disetarakan dengan tata niaga pertanian. Nah, jadi teman-teman yang sudah lulus tata niaga pertanian tidak perlu menempuh mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Itu ya, karena nilainya sudah ada. Kecuali kalau teman-teman mau memperbaiki nilai. Oh, kok nilai tata niaga pertanian saya C, sehingga pemasaran produk agribisnis dapat C gitu ya. Saya ingin dapat A. Nah, itu registrasi lagi, memperbaiki nilai itu sangat diperbolehkan ya. Kemudian studi kelayakan agribisnis dengan studi kelayakan agribisnis, pengantar ekonomi makro ini disetarakan dengan fisika umum 1. Nah, ini teman-teman hati-hati ya melihat kesetaraannya. Jadi bagi yang sudah lulus fisika itu bisa disetarakan dengan pengantar ekonomi makro. Itu ya. Kemudian pembangunan masyarakat desa dan kota di kurikulum baru itu disetarakan dengan pembangunan masyarakat desa di kurikulum lama. Nah, ini contoh saja kesetaraan mata kuliah yang sudah disusun oleh setiap program studi yang nanti teman-teman bisa bertanya ke program studi masing-masing. Ini contoh perubahan paket. Tadinya saya mau mencontohkan semua prodi ya, tapi saya kira cukup 2 prodi. Saya akan mencontohkan dari program studi agribisnis dan program studi matematik. Ini buat teman-teman mahasiswa yang mengambil skema layanan SIPAS, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada perubahan paket. Misalnya seperti ini yang saya buat secara manual ya. Ini adalah isi paket semester 1 lama.
Ini contoh bagi mahasiswa SIPAS yang saat ini semester 1 ya. Pada 2024 genap semester 1 sehingga semester depan di 2025 ganjil itu semester 2. Jadi ini adalah isi paket semester 1 kurikulum lama pada program studi agribisnis bidang minat pertanian, kodenya 74 ya. Isinya adalah matematika ekonomi, pengantar ilmu komunikasi, pendidikan agama Islam, atau pendidikan agama yang lain ya. Ini saya ambil agama Islam, pengantar ilmu ekonomi, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan pengantar ilmu pertanian. Dengan kodenya masing-masing ya, nggak usah saya bacakan. Nah, ternyata di kurikulum baru, saya lihat kesetaraannya Prodi Agribisnis, pengantar ilmu komunikasi itu disetarakan dengan Pancasila. Ya, yang di kurikulum baru di semester 2, dia ada di semester 2. Gitu ya. Di kurikulum lamanya, pengantar ilmu komunikasi itu ada di semester 1, disetarakan dengan Pancasila yang ada di semester 2. Kemudian pendidikan agama di semester 1, kurikulum lama, di kurikulum baru ada di semester 2. Itu. Nah, selebihnya gimana? Matematika ekonomi itu disetarakan dengan matematika ekonomi di semester 1 sama. Pengantar ilmu ekonomi disetarakan dengan pengantar bisnis sama di semester 1. Bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia sama-sama semester 1. Kewarganegaraan dengan kewarganegaraan. Pengantar ilmu pertanian dengan pengantar ilmu pertanian. Jadi sudah habis ya. Mata kuliah paket semester 1 lama ini habis tersetarakan dengan mata kuliah semester 1 dan semester 2. Ini ada 2 mata kuliah. Nah, akibatnya perubahan isi paket semester 2 di program studi agribisnis ya untuk mahasiswa SIPAS adalah nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah isi paket baru setelah Pancasila dan agamanya diganti oleh dasar-dasar penyuluhan dan dasar-dasar agribisnis. Jadi isi paket awalnya adalah kewirausahaan di era digital, manajemen agribisnis, Pancasila, psikologi belajar mengajar, bahasa Inggris, belajar di era digital, dan agama, pendidikan agama ya. Karena ini tadi sudah ada kesetaraannya, ini ya, semester 2, maka di sini 2 mata kuliah ini akan diganti secara otomatis oleh sistem dan diganti menjadi dasar-dasar penyuluhan dan dasar-dasar agribisnis, di mana 2 mata kuliah ini ada di semester 1 kurikulum baru. Gitu, yang belum diambil oleh teman-teman di semester sekarang. Jadi langsung dimasukkan ke semester 2. Gitu ya nanti. Jadi isi paketnya berubah nanti. Bukan Pancasila dan agama lagi, bagi yang sudah lulus ya, maka akan berubah menjadi dasar-dasar penyuluhan dan dasar-dasar agribisnis. Jadi Pancasila dan agama ini isi paket sebelum diganti. Gitu. Tapi teman-teman mahasiswa SIPAS tidak perlu risau, nanti akan diganti otomatis ya. Tapi urutan berpikirnya seperti ini. Kenapa isi paket saya harus diganti gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua dari program studi matematika. Nah, ini agak menyebar ya kesetaraannya. Kalau tadi semester 1 agribisnis itu selesai di semester 1 dan 2 di kurikulum baru. Tapi ini contoh dari program studi matematika itu tersebar kesetaraannya semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4. Jadi contohnya begini ya, teman-teman mahasiswa yang dari matematik, yang sekarang semester 1, itu isi paketnya adalah komputer 1, kalkulus 1, ilmu sosial dan budaya dasar, asas-asas manajemen, pengantar matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini ya.
isi paket lama, isi paket kurikulum lama. Nah, kemudian dari mata kuliah isi paket kurikulum lama ini, semester 1, saya lihat kesetaraannya, kalkulus 1 itu disetarakan dengan kalkulus diferensial di semester baru, di semester 1 kurikulum baru. Kemudian asas-asas manajemen disetarakan dengan belajar di era digital. Pengantar matematika dengan matematika dasar. Ini semester 1 kurikulum baru, ada 3 mata kuliah yang bisa disetarakan ya. Kemudian bahasa Inggris itu ada di semester 2. Di paket semester 2, komputer 1 itu disetarakan dengan algoritma dan pemrograman, itu ada di semester 3. Bahasa Indonesia juga disetarakan dengan bahasa Indonesia, ada di semester 3. Ilmu sosial dan budaya dasar disetarakan dengan Pancasila di semester 4. Gitu ya. Jadi, untuk semester depan, mahasiswa yang sekarang semester 1, semester depan kan semester 2 ya, hanya bisa mengganti mata kuliah bahasa Inggris. Hanya 1 ya, karena ini ada di 3, di 4, nanti semester 3 baru bisa mengganti, semester 4 baru bisa mengganti. Jadi akibatnya seperti ini. Untuk mahasiswa matematik, oh maaf, ini judulnya matematik harusnya. Untuk mahasiswa matematik yang semester depan, semester 2, itu isi paketnya berubah menjadi seperti ini. Kalkulus integral, kemudian pengantar teori peluang, matematika diskret, pengantar statistika, kewirausahaan di era digital, dan kewarganegaraan. Nah, kewirausahaan di era digital ini sebelumnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris ini karena sudah disetarakan tadi dengan mata kuliah semester 1, maka dia digantikan dengan kewirausahaan di era digital. Gitu ya, contohnya teman-teman. Jadi demikian penjelasan saya tentang kurikulum baru secara umum. Dan nanti secara lebih detail atau lebih spesifik akan ada sosialisasi di setiap program studi yang teman-teman mungkin sudah menerima undangan masing-masing ya dari setiap program studinya. Yang krusial adalah perubahan isi paket untuk teman-teman SIPAS, tetapi untuk teman-teman non-SIPAS itu lebih fleksibel, lebih bisa memilih mata kuliah mana yang harus saya tempuh semester depan ketika kurikulum baru itu datang gitu. Itu cukup melihat kesetaraan saja. Tetapi untuk mahasiswa SIPAS itu paketnya akan berubah-ubah sesuai dengan mata kuliah yang sudah ditempuh pada semester sebelumnya. Gitu ya, dan sudah lulus. Itu bisa diganti oleh mata kuliah lain. Begitu Bapak Ibu dosen, ketua program studi dan teman-teman mahasiswa penjelasan secara umum tentang kurikulum baru yang akan kita terapkan pada semester 2025 ganjil semester depan. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa nanti tidak ada kendala ya, lancar dalam menerapkan kurikulum baru dan kami siap menjawab pertanyaan jika ada hal-hal yang belum jelas gitu ketika menerapkan kurikulum baru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waktu saya kembalikan ke Pak Randi sebagai MC. Silakan Mas Randi. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ernik selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi atas pemaparan materi mengenai kurikulum baru di Fakultas Sains dan Teknologi. Cukup banyak ya Bu ya perubahan kurikulumnya yang sudah disampaikan. Dan mungkin sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin saya akan mau share mengenai jadwal sosialisasi masing-masing prodi. Mungkin bisa ditampilkan dahulu untuk jadwalnya.
Ya, ini adalah jadwal sosialisasi kurikulum baru untuk masing-masing program studi. Yang hari ini nanti siang ada program studi PWK dan matematika di pukul 1:30. Kemudian besok Jumat ada prodi teknologi pangan, prodi statistika, prodi agribisnis. Oh, mohon maaf, hari ini juga agribisnis ada pada pukul 1:30. Kemudian besok hari Jumat ada teknologi pangan, statistika, dan biologi, serta sains data. Dan untuk prodi sistem informasi akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Mei pada pukul 9 pagi. Nah, untuk linknya mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sudah mendapatkan ya melalui blast dari fakultas. Kemudian kita kembali ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Nah, tadi kami sudah memberikan link untuk memasukkan pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, baik yang mengikuti secara Zoom, mengikuti melalui Zoom maupun YouTube. Mungkin informasi bagi Ibu Dekan dan Ibu Ernik, pesertanya mencapai 2.000 nih, Bu. Di Zoom mencapai 1.000 dan di YouTube mencapai 1.000, jadi totalnya mencapai 2.000. Dan Alhamdulillah. sebelum memasuki Slido, mungkin kita akan mempersilahkan rekan-rekan mahasiswa yang sudah angkat tangannya dari tadi. Kita mulai dari rekan Akil Nur Hidayat. Silakan di open mic-nya. Oh ya, apakah sudah terdengar? Ya, silakan bertanya, Akil. Oke, baik. Perkenalkan, saya Agung Hidayat dari UPBJJ Kota Padang, Prodi PWK. Izin bertanya terkait beberapa pertanyaan. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, tadi sempat ada di pengenalan awal kurikulum baru untuk artikel ilmiah ini, apakah wajib inline dengan proposal di mata kuliah metodologi penelitian ataukah boleh ganti judul nanti ya ketika eh, ngambil artikel ilmiah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan artikel ilmiah itu sendiri, apakah ada syarat minimum untuk kualitas penulisannya seperti Sinta atau bahkan kuartil mungkin? Dan apakah wajib publikasi? Kalau publikasi itu biayanya ditanggung oleh siapa? Yang ketiga adalah terkait dengan project. Tentu projectnya kan ada dibilang tadi boleh pribadi atau boleh kelompok. Kalau secara berkelompok, apakah boleh kolaborasi dengan mahasiswa dari universitas lain atau harus dari prodi yang sama di UT eh, atau bagaimana? Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai apakah pada saat metodologi penelitian topiknya harus sama dengan pada saat TAPS ya. Silakan Bu Ernik untuk pertanyaannya, jawabannya. Bu Dekan masih ada nggak ya? Oke, baik. Oh Bo- iya, silakan. Izin, Ya, izin silakan Ibu menanggapi. Dekan. Terima kasih pertanyaannya. Mas siapa tadi dari UT Padang ya? Program studi PWK. Saya sampaikan bahwa terkait dengan artikel ilmiah, apakah proposal yang disusun dari hasil metode penelitian harus inline? Memang idealnya inline, Mas. Tetapi dalam perjalanannya, kalau misalnya nanti ada perubahan, silahkan. Yang pasti konsep bagaimana cara menyusun proposal itu sudah bisa ditangkap dan bisa dilaksanakan oleh para mahasiswa. Namun memang diharapkan kalau untuk penulisan artikel ilmiah ataupun untuk TAPS nanti itu sebaiknya memang sudah dipikirkan dari ketika membuat proposal sehingga nanti diharapkan proses penyusunannya akan lebih lancar sehingga satu semester ke depan untuk TAPS-nya akan dapat diselesaikan. Nah, kemudian terkait dengan proyek, kalau tidak salah di Prodi PWK itu untuk TAPS-nya masih dalam bentuk artikel ilmiah dan UKT ya Bu Erdik ya untuk PWK saat ini Iya, ya. betul. Nah, mungkin ke depan barangkali nanti akan dievaluasi apakah nanti akan ditawarkan dengan proyek. Nah, kemudian untuk tadi artikel ilmiah apakah wajib publikasi? Pada prinsipnya tidak wajib, tetapi nanti para mahasiswa akan diminta untuk mengunggah hasil dari artikelnya tersebut ke dalam sistem yang sudah disediakan. Nah, kalau untuk mengklaim dari publikasi yang misalnya yang dihasilkan oleh para mahasiswa selama menjadi mahasiswa itu tidak
diwajibkan apakah di Q berapa, di Sinta berapa, tetapi adalah nasional terakreditasi itu. Kemudian Q-nya juga tidak dibatasi. Silahkan saja. Seperti itu. Baik. Mungkin bisa menjawab atau Bu Ernik ingin menambahkan. Ya, baik, saya tambahkan sedikit. Sorry. Untuk Mas siapa tadi yang nanya? Mas Akil ya? Iya, Iya, Bu. betul. Mas Akil dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Betul. Tolong diperhatikan slide ini ya, sebentar. Oh iya, baik. Oh. Maaf, ini kok. Nih, jadi Mas Akil kan dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ya. Betul. Betul, jadi TAPS-nya bentuknya adalah ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah, Baik. ARIL. Nah, project itu hanya untuk program studi Sistem Informasi dan Sains Data. Baik. Karena Mas Aril adalah dari PWK, tolong fokus ke ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah. Baik. Karena nggak ada mata kuliah proyek di PWK gitu ya. Jadi saya nggak akan jawab pertanyaan apa namanya pelaksanaan proyeknya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Nah, tentang Aril tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dekan bahwa apa tadi ya? Atau tidak untuk Oh publikasi. ya, apakah inline dengan mata kuliah metode penelitian atau enggak? Itu tidak dilihat oleh tutornya. Jadi memang benar tadi idealnya inline karena nanti artikel ilmiahnya jadi bagus gitu ya, tetapi nggak inline juga nggak apa-apa. Baik. Nah, kemudian tentang Q tadi udah dijawab ya oleh Bu Dekan. Jadi tidak ada syarat Q berapa. Saya kembali ke slide saya yang mana tadi ya. Maaf, ini kok nggak ketemu sih. Sebentar. Ini dia. Ini ya Mas Akil. Jadi perubahan Karil menjadi Aril. Baik, Ibu. Mahasiswa yang sudah mempunyai artikel yang publish di jurnal nasional atau internasional atau proceeding. Jadi nasional boleh, mau Sinta 1 sampai Sinta 6 atau non Sinta nanti tergantung tutornya ya apakah mengakui atau tidak. Baik. Internasional dari Q1 sampai Q4 atau non Q juga boleh. Baik. Silahkan. Proceeding nasional atau internasional boleh terindeks Scopus, boleh enggak. Silakan bisa diklaim ke Aril. Nanti tutor yang akan apa namanya menentukan apakah ini bisa diakui atau tidak, gitu ya. Baik. Baik, Ibu. Ya, makasih Mas Baik, Ibu. Akil. Terima kasih banyak, Ibu, atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke Ivan Armadi. Silakan untuk open mic-nya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Izin saya Ivan Armadi dari UPBJ Jakarta, Prodi Biologi. Saya ingin nanya tadi yang terkait Ibu Nurmawati bilang bahwa TAPS itu harus sudah menempuh metodologi penelitian. Saya RPL, Bu, dan metodologi penelitian itu transfer di UT. Di kampus sebelumnya itu metodologi penelitian itu nggak terlalu detail, Bu. Isinya nggak terlalu dinilai karena dari kampus dan dosen itu pencapaian kelulusan dari mata kuliah tersebut itu hanya memahami alur pembuatan jurnal atau skripsi, Bu. Itu dan juga kemarin ada batasan satu bab itu maksimal 2 halaman, jadi nggak terlalu memang detail isinya, Bu. Untuk nanti saya untuk ambil TAPS itu bagaimana ya, Bu? Terutama untuk karya ilmiah gitu, Bu. Karena isinya nggak bisa dipakai gitu, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih.
Baik. Em, Informasinya tadi RPL ya, dan sudah pernah mengambil medlit, tapi ini karena di kurikulum baru, medlit ini adalah wajib ditempuh oleh para mahasiswa, maka Mas yang tadi sudah RPL-nya dibebaskan, saya harapkan untuk bisa menempuh kembali saja, karena nanti itu akan bermanfaat untuk berikutnya. Begitu ya Bu Ernik ya, karena ini bersifat wajib kan untuk yang medlit di kurikulum baru. Iya, wajib menempuh ya, Bu. Ini jadi berbeda pendapat ya, nggak apa-apa. Kalau sudah ada grade-nya ya tidak perlu menempuh lagi. Oh, sudah ada grade-nya ya berarti ya? Kalau RPL kan sudah Dalam, ada oh oke grade-nya. oke, ya ya ya, Ya. betul betul. Ya. Mm-mm. Kalau sudah ada grade-nya tidak perlu menempuh, Mas. Oh, baik, Bu. Soal isinya itu, Ibu. Gimana, Bu? Karena kan kata Ibu tadi sebelumnya kalau bisa linear dengan metodologi Tidak penelitian. apa-apa, tadi sudah dijawab sama Bu Ernik juga. Tidak linear, tidak apa-apa. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Ramadan, silakan. Halo Fauzan, bisa open mic-nya? Atau kita lanjut ke Thomas? Oke, silakan Selamat Thomas. siang, Pak. Ibu. Ya, siang. Eh, di sini saya mau nanyakan tentang ini. Kan tadi kan kita banyak ada perubahan nih dari mata kuliah sebelumnya dengan yang terbaru ini. Nah, di sini nih yang saya mau tanyakan kan ada di mata kuliah apa di program lama itu kan ada praktek kerja lapangan, sedangkan di baru ini tidak ada. Sama juga dengan teknik penulisan ilmiah. Di lama itu ada, tapi di baru ini nggak ada. Itu gimana nanti itu Bu? Ke depannya itu? Karena takut khawatir kan saya RPL dulu tuh banyak lagi mengulang banyak gitu Bu. Jadi ini takutnya nanti oh nggak sesuai, ada penggabungan, ada ini. Jadi ngulang lagi gitu. Oke, itu aja yang Dari bisa saya prodi sampaikan. apa Thomas? Sistem Agribisnis. informasi. Prodi SI ya? Oh, oh. SI Halo ya, Thomas. Mas Thomas? Prodinya? Prodinya agribisnis, Pak. Oh, Oh, agribisnis. Jurusan pertanian. Pertanian. Oke, Iya, sebentar. Ini ada Pak Kaprodi nggak ya? Pak Hotman? Mungkin tidak di Zoom Bu jawabannya. Oke, baik. Gitu. Saya jawab ya pertanyaan Mas Thomas ya. Saya izin share screen sebentar. Kesetaraannya agribisnis. Mas Thomas, apakah masih bersama kita? Halo, Mas Thomas, bisa Masih melihat Bu. tayangan saya? Ya. Ya, jadi dalam kurikulum agribisnis memang mengalami perubahan ya. Kalau di kurikulum lama itu ada praktek kerja lapangan, di kurikulum baru menjadi nggak ada. Tapi sudah disetarakan, Mas Thomas, dengan agripreneurship atau pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Jadi praktek lapangan yang sudah ditempuh oleh Thomas di kurikulum lama nggak akan hilang. Nanti muncul nilainya di mata kuliah agripreneurship atau pemberdayaan masyarakat. Itu salah satunya ya, karena agripreneurship dan pemberdayaan masyarakat ini adalah mata kuliah pilihan. Salah satu ditempuh sudah cukup ya. Jadi nanti diambil dari nilai praktek kerja lapangan. Gitu, Pak Thomas. Jadi Kalau yang jangan untuk khawatir, semua mata kuliah yang sudah ditempuh di kurikulum lama itu akan disetarakan ke mata kuliah kurikulum baru, atau kalau nggak ada kesetaraannya, nanti muncul di luar kurikulum di LKM ya, akan bisa menggantikan mata kuliah non-inti gitu. Gitu ya. Mata kuliah apa lagi tadi pertanyaannya? teknik penulisan ilmiah, Bu. Teknik penulisan ilmiah ini ya, disetarakan dengan etika dan hukum bisnis. Ini kelihatan Pak Thomas? Kalau yang ini Bu, satu lagi Bu, saya maaf, kan ada kewirausahaan, sedangkan yang di kurikulum baru ini kan tentang kurikulum apa KWU digital. Itu apakah sama Bu? Kewirausahaan di era digital. Ya, itu disetarakan dengan kewirausahaan, Mas Thomas. Jadi kalau sudah menempuh kewirausahaan,
Tidak perlu lagi menempuh kewirausahaan di era digital. Gitu ya. Ini nih kesetaraannya. Bisa dilihat nggak? Yang saya kasih warna Bentar, kuning, Bu. Saya kewirausahaan di era digital print setara screen, Bu. dengan Mau nanti untuk kewirausahaan. belajar saya, Bu. Ya, jadi nggak usah nempuh kewirausahaan di era digital ya. Halo? Ya, Oke. Thomas, Oke, gimana? oke, Bu. Udah jelas ya? Kita lanjut ke Maaf, selanjutnya. Pak, Bu. Bisakah minta saya yang tadi data tadi? Untuk ini mungkin nanti bisa di-share oleh prodinya dari agribisnis langsung ya, Thomas ya. Karena kan nanti ada Nanti ikut sosialisasi nggak siang, dari Thomas? agribisnis. Ah, ah. Oke, Pak, Bu. Ya, ini kan untuk fakultas ya. Kita Gimana, Bu? Siang nanti ada sosialisasi dari program studi agribisnis setengah 2. Thomas Itu ikut makanya aja. saya ikut ini, Bu. Takut nggak bisa ikut nanti karena kita kerja ini aja minta izin, Bu. Oh, oke. Nanti bisa deh. Bisa kita kirimkan kesetaraannya untuk dipelajari ya. Nanti panitia yang akan Ah, ngirim. oke, Bu. Ah, ah. ya, baik, terima Oke, kasih. makasih, Bu. Selanjutnya mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, sebagai informasi bahwa yang perlu diperhatikan adalah mata kuliah yang sebelumnya sudah ditempuh oleh mahasiswa itu tidak akan hilang, gitu. Tapi akan ada mata kuliah kesetaraannya dan untuk apa saja mata kuliah kesetaraannya nanti akan dijelaskan oleh masing-masing prodi pada sosialisasi kurikulum baru masing-masing prodi sesuai jadwal yang telah kami sampaikan ya. Untuk selanjutnya Adi Setiawardana silakan bertanya. Lalu Adi Setiawardana. Oke, kita lanjut ke Indrian Nurmertiani. Ya, halo. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan FST, yang terhormat Ibu Ernik Yuliana dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Indrian dari program studi agribisnis. Saya mahasiswa non-SIPAS. Ya, pertanyaannya apa, Bu Saya Indrian? mahasiswa non-SIPAS. Saat ini saya sudah tingkat akhir, sedang menyusun karir. Pada saat registrasi kemarin, saya mencocokkan antara katalog dan nilai yang belum diambil. Ternyata benar hanya tinggal karir dan TAP saja yang belum diambil. Tapi ternyata ada nilai yang hilang dan saya langsung berkoordinasi dengan UPP BBJ. Ternyata memang ada perubahan kurikulum seperti apa yang disampaikan pada sosialisasi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa mata kuliah berpraktikum yang sudah saya ambil, yaitu budidaya tanaman pangan utama pada tahun 2023 ganjil tersebut, bisa tetap dimasukkan ke dalam LKAM, tidak dihilangkan untuk mendukung nilai IPK saya juga di samping biaya dan usaha yang telah saya tempuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, itu pasti akan bisa disetarakan, gitu ya Bu Ernik ya. Jadi, mungkin Bu Ernik bisa ditambahkan, Bu. Mbak Indrian ya. Jadi yang pertama perlu dicatat, mata kuliah di kurikulum lama tidak akan ada yang hilang. Ya, tidak akan ada yang hilang. Semua mata kuliah yang sudah ditempuh beserta nilainya itu akan bisa masuk ke kurikulum baru dalam bentuk mata kuliah kesetaraannya, Mbak Indrian. Gitu ya. Misalnya budidaya apa tadi? Tanaman Budidaya pangan tanaman utama. tanaman pangan utama. Itu nanti dilihat kesetaraannya di kurikulum baru apa ya. Bentar, saya cek. Budidaya tanaman pangan utama. Itu nanti bisa ikut lagi ya sesi siang dengan Pak Kaprodi ya. Ya, Mungkin Ibu. bisa lebih jelas. Atau ada Pak Bayu di sini yang mau ikut menjawab. Pak Bayu, Nah, itu mana-mana. budidaya tanaman pangan perkebunan yang tadi. Budidaya Sama, sama. Perkebunan sama pangan.
Ini intinya Indrian ya, kalau sudah menempuh budidaya tanaman perkebunan utama, Sudah pasti ditempuh. akan, ya, pasti akan diakui nilainya, gitu. Jadi jangan khawatir, nanti di kurikulum baru akan muncul di mata kuliah lain. Nanti lihat kesetaraannya ya. Kalau untuk jadi nilai budidaya budidaya tanaman pangan utama tidak hilang ya Bu ya? Nggak hilang, semua mata kuliah yang sudah ditempuh nggak akan hilang, tapi akan berubah nama mata kuliahnya mungkin kalau dia sudah nggak ada. Ya, Karena yang budidaya tanaman pangan perkebunan sudah saya ambil Bu. iya. Ya. Kalau belum diambil nggak usah ditanyakan ya. Kalau belum diambil ya harus diulang. Ini kita membahas semua mata kuliah yang sudah diambil dan sudah keluar nilai. Itu tidak akan hilang nilainya, akan muncul di kurikulum baru. Kalau mata kuliahnya nggak ada, akan muncul dalam nama yang lain. Gitu, Mbak. Ya, Bisa Ibu. difahami nggak, Mbak? Ya, Ibu. Terus, karir tadi apa? Enggak, saya sekarang sedang menyusun karir, Ibu. Oke, baik. Gini, Mbak Indrian. Kurikulum baru ini mulai diterapkan semester depan, Ya, ya. Jadi semester ini belum kurikulum baru. ya. Kalau tadi ada nilai yang hilang, itu dilaporkan saja ketua program studi. Itu bukan karena kurikulum baru ya. Oh, masih masuk ya, Bu ya? Apanya? Nilainya. Nilainya mungkin bisa masuk, dilaporkan saja kalau ada nilai yang hilang, misalnya kemarin ada, sekarang kok jadi nggak ada. Iya, Itu betul. bukan karena kurikulum baru, karena kurikulum baru belum diterapkan. Oh, begitu. Siap, Bu. Ya. Siap, siap. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ya, berarti untuk saat ini pada LKM seharusnya belum berubah ya Bu Ernik ya. Baru berubahnya nanti di semester depan gitu. Oke, kita lanjut untuk mahasiswa selanjutnya Ganjar Setiawan, silakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dari Ya, prodi Ganjar mana dan Setiawan dari pertanyaannya? Prodi Teknologi Pangan. Saya ingin bertanya, tadi dari teknologi pangan ada praktikum, praktik, dan berpraktik. Itu apa saja perbedaannya, Pak? Ada tiga. Oke, perbedaan mata kuliah praktik, praktikum, berpraktik, berpraktikum ya. Oke, silakan Bu Ernik untuk Oke. jawaban. Oke, baik. Bu Atifah ada di sini? Bu Atifah? Sepertinya Enggak tidak ya? masuk di Zoom ini, Bu. Oh, enggak ada. Oh, Oke. iya. Saya ini lagi ya, Mas. Saya share screen. Mana tadi teknologi pangan? Ini ya, maaf sambil saya revisi. Teknologi pangan. Bener Nah, kan? ya, Kelihatan ya? ya kelihatan, Bu. Ya, ini ada 19 mata kuliah praktik, praktikum, praktek, dan berpraktek. Jadi kalau praktikum itu di lab ya, Mas. Sudah biasa ya, teknologi pangan. Kalau praktikum itu kegiatannya di laboratorium dan dilaksanakan secara praktikum tatap muka, gitu ya. Namun di Oh, kurikulum baru, program studi pangan itu mengubah beberapa kegiatan praktikum menjadi dibimbing secara online. Itu dalam kegiatan praktik dan berpraktik. Gitu. Jadi praktikum laboratoriumnya di program studi teknologi pangan itu tinggal 4. Praktikum kimia dan analisis pangan, praktikum mikrobiologi dan sanitasi pangan, praktikum evaluasi sensori, dan praktikum teknologi pengolahan pangan. Selebihnya itu dilakukan secara online dan bisa apa namanya ya,
praktikumnya tidak perlu di lab, gitu Mas. Oh, berarti praktikumnya kita mandiri misalkan di Ya, rumah nanti dibimbing lewat tutor. ya, ya, Oh, oke, betul. siap. Jadi Terima kasih sudah paham, Bu. sudah apa namanya program studi teknologi pangan sudah simplify ya, menyederhanakan pelaksanaan praktikumnya agar lebih apa namanya lebih efektif dilaksanakan di lapangan gitu ya Mas ya. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk ya. Nah Oh, ini Bu oke. Ini Atifah, Kaprodi Teknologi Pangan. silakan Silakan menambahkan Ibu Bu Atifah. Mau menambahkan. saya share lagi? Oh, tidak perlu, Bu. Oke. Jadi Mas Ganjar ya? Tadi siapa? Saya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ernik ya, sudah jelas perbedaannya praktik, berpraktik, dan praktikum. Jadi untuk yang praktikum memang dilaksanakan secara tatap muka di laboratorium. Sedangkan untuk praktik dan berpraktik itu semuanya dilakukan secara online. Bedanya lagi adalah komponen nilai akhirnya. Untuk kegiatan praktik, bobot nilai akhir itu 100% diambil dari kegiatan praktik. Untuk kegiatan berpraktik, itu bobot nilai akhir diambil dari 60% kegiatan praktik dan 40% nilai UAS. Untuk kegiatan praktikum, itu nilai akhirnya diambil dari 100% kegiatan praktik. Nanti secara lebih rinci akan saya jelaskan saat sosialisasi di Prodi Teknologi Pangan yang akan dilaksanakan besok Jumat pukul 1:30. Jadi mohon untuk bisa diikuti semuanya, semua mahasiswa, sehingga terkait hal ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Baik, Ya, terima terima kasih kasih, Bu Bu. Atifah gambarnya. Oke, selanjutnya ke Riki Hidayat. Silakan. Ya, halo Riki Hidayat. Nah, halo Kak. Suaranya, ya, silakan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Hidayat. Saya dari UPBJ Jakarta. Saya Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin memastikan aja Kak. Kan kalau dalam sebelumnya itu TAPS-nya Sistem Informasi itu adalah Karil. Nah, tapi sekarang itu diganti Capstone Project. Yang sebelumnya Bu Ernik jelaskan bahwa disetarakan Capstone Project-nya jika kita anak semester 6 ini, kebetulan saya semester 6. Jika semester 6 ini udah ngambil Capstone Project, tapi di Capstone Project-nya itu ada 4 SKS, eh, apakah di semester depan itu kurikulum baru itu 6 SKS akan berpengaruh, Kak? Atau masih disetarakan? Atau ada ketentuan khusus? Nah, yang kedua, di sini itu saya sedang mengikuti program Coding Camp MPKM. Apakah di program tersebut akan berpengaruh juga dengan kurikulum baru atau gimana, Kak? Baik, silakan Bu Ernik untuk jawabannya. Oke. Sebentar ya. Saya nyari kesetaraannya SI. Ya, mungkin saya mau menambahkan jawabannya, Bu ya. Untuk MBKM Monggo. sekarang tetap akan dikonversi sesuai kurikulum yang saat ini, gitu ya, Bu ya. Ya, Jadi program MBKM Coding Camp-nya sekarang diselesaikan dan nilainya akan dikonversikan dengan kurikulum yang saat ini berjalan. Nah, untuk semester depannya nanti akan dilihat kesetaraannya begitu yang akan disampaikan oleh Bu Erni. oke. Saya nyari kesetaraannya SI kok belum ini ternyata belum ada. Mas siapa? Mas Riki ya. Mas Riki sekarang semester 6 ya. Halo, Iya, tadi semester 6. semester 6 dan sudah menempuh Capstone Project. Sekarang 4 SKS. Nah, di semester di kurikulum baru nanti otomatis berubah jadi 6 SKS. Jadi itu rizkinya Mas Riki ya. Jadi tidak apa-apa dari 4 SKS berubah menjadi 6 SKS. Itu. Dan kemudian masalah MBKM yang coding camp tidak masalah. Kalau nanti berhasil lulus di coding camp, kemudian apa namanya mendapatkan grade,
ya berarti nanti akan diakui sesuai dengan grade dan ketaraannya. Gitu. Ya, mungkin Pak dikonversikan Randi, dengan kita ada mata mahasiswa kuliah. coding camp ya? Mahasiswa coding camp ada? Iya, Bu. Termasuk ke ini kan, Bu, kemarin kita jadi PKM mandiri juga. Ya. Ya, jadi nanti nilainya akan dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di paket semester 6 sekarang ya, Riki Hidayat. Gitu. Baik, mungkin yang saya tangkap ini ya Bu ya, mahasiswa tidak perlu memikirkan jumlah SKS-nya ya Bu ya untuk mata kuliah sebelum dan mata kuliah sekarang. Hanya fokus ke nama mata kuliahnya, apa yang akan disetarakan begitu. Mungkin dari Riki ada yang ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut ke Dayu Albert, silakan. Baik, oke. Mau make sure suaranya apakah terdengar? Ya, sudah terdengar, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mungkin juga saya hanya ingin make sure ya terkait kebijakan baru ini. Kan ada beberapa mata kuliah juga yang berubah tentunya dari yang sebelumnya. Kalau misalkan ada kasus yang kayak sebelumnya misalkan ngambil kimia, itu misalnya dapat nilainya kurang baik. Nah, apabila ingin diubah dengan yang baru karena tidak ada mata kuliah yang baru dan kesetaraannya juga belum tahu yang mana, itu nanti bagaimana ya, Bu? Dan yang kedua itu terkait mahasiswa yang memang sebelumnya ngambil program RPL, yaitu program alih jenjang. Nah, itu kan sebelumnya sudah ada beberapa mata kuliah yang sudah terkonversi di mata kuliah di UT itu sendiri. Nah, itu juga sekiranya nanti juga di kebijakan baru ini, apakah dikonversinya ke saya waktu daftar ulang, atau saya pas daftar pertama kali, atau dikonversi ke yang sebelum yang sudah saya masuk RPL itu. Soalnya kan mesti kalau misalkan sebelumnya jurusan saya kan peternakan, jadi nggak agak kurang nyambung dengan agribisnis ya. Nah itu kan kalau misalkan di sebelumnya saya ada lintas minat peternakan ya, jadi ada cukup nyambung gitu, ada beberapa MK yang terkonversi. Nah apabila nanti ini agribisnis kan dimasukkan ke dalam satu jurusan penuh, nah ini nanti bagaimana ya Bu? Jadi berarti ada beberapa mata kuliah peternakan saya yang hilang atau